Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Ada jajal kok. Ada jajal. Nek kue mati nak ini piye? Piye? Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyirah, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Saiki nek kue rene nantang karo aku. Ya. Loh, sudah. Omongane kok sing bener ae. Nang aja dicukup. Tok ki sekolah lu. Undang. Metu dhewe. Undang. Oh, ngelarin kesaktiannya. Nanti ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tuwa ya. Tak jangi. Nek. Tantang. Metu. Percaya. Saka jero wis metu. Bukti nyata. Kaya tak sepul mlebu nang awakmu. Yo, toki. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Toki nek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Tetapi kita melakukan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk akhirat kita, untuk dunia kita, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika seseorang berbuat baik, sejatinya dia sudah berbuat baik untuk semua yang ada di dalam dirinya, kehidupannya, masa depannya, keluarganya, dan juga akhiratnya. Maka tidak akan ada satu kerugian sama sekali ketika kita berbuat kebaikan. Walaupun semua orang menghina kita, mencaci kita, pada akhirnya kita akan terkenal di penduduk langit, sehingga diri kita pada akhirnya tetap akan jaya. Contohnya siapa? Dengan izin Allah, bukannya saya sombong. Saya sudah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali orang menghina saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena setiap kebenaran pada akhirnya akan membuahkan sebuah kemanfaatan. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya
isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas buku-buku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Ada pegangan, dan pegangannya apa? Yaitu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Jika panjenengan pengen tahu apa rahasia saya, akan saya bongkar rahasia saya. Jangan diberitahu kepada orang lain. Saya tidak pernah yang namanya tidur malam, karena waktu malam adalah waktu yang sangat bagus sekali untuk berkholwat, beruzlah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Rahasia saya adalah tidak tidur malam, terutama jam 1 malam sampai jam 5. Inilah rahasia tentang merah delima, ya, atau dal yang 5. Jadi merah delima itu sebenarnya bukan berbentuk seperti batu dan lain sebagainya. Kalau berbentuk batu itu hanya sebuah media atau sarana saja. Yang terutama merah delima itu adalah dal yang 5. Apa itu dal yang 5? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cahaya Allah. Allahus somad. Ini adalah cahaya dari nabi-nabi Allah, terutama Nur Muhammad. Lam yalid walam yulad. Ini cahaya yang ada di tumbuh-tumbuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini cahaya-cahaya yang berada pada diri-diri setiap manusia. Lalu bagaimana cara pengaktifannya? Yang pertama membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu setelah itu membaca Sallallahu ala Muhammad. Lalu setelah itu membaca Subhanallah. Dan yang ketiga membaca Alhamdulillah. Dan yang keempat membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika panjenengan mau bangun malam, dimulai dari jam 1 sampai jam 5, maka hidup panjenengan nanti akan berbeda. Silakan diamalkan. Panjenengan akan mempunyai cahaya, kemudahan. Karena ketika kita gelap, ada cahaya, itu akan mendapatkan kemudahan. Itu ketika panjenengan mau bangun malam, minimal jam 1 sampai jam 5. Jangan digunakan untuk tidur. Dan yang kedua, setiap habis sholat baca sholawat. Dan yang ketiga, setiap habis sholat baca Al-Quran. Maka hidup panjenengan akan bercahaya dan akan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah saya bongkar rahasia saya. Oke saudaraku, ikut sama saya. Kita kembali mendatangi rumah yang ditakuti oleh banyak warga. Karena di rumah ini ada 2 orang yang hidup, yaitu kakek dan nenek. Dan ternyata beliau ini, kata warga, mempunyai sebuah ajian atau dukun santet atau pesugihan lorong, ya, beliau ini. Tapi tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengatakan settingan, mengatakan nggak apa-apa, itu urusan mereka ya. Yang penting kita melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita dalam keselamatan. Oh, tenang, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rumah ini sangat ditakuti loh guys sama warga. Tapi kita nggak boleh takut. Yang kita takutkan hanya Allah ya. Rumah ini sangat ditakuti sama warga. Gak ada yang berani warga ke sini. Kau tenan. Bismillah. Saya perlu ngeluarin merah delima nggak? Nggak saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemarin ada saudara kita yang datang dan meminta merah delima untuk berangkat ke Palestina. Kemarin ada saudara kita, dan alhamdulillah sudah saya kasihkan ya. Dan bagi panjenengan yang sudah mendapatkan batu delima dari saya, yang terpenting tetap habis sholat, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan sholawat yang 7 kali. Begitu juga yang sudah pesan minyak kasturi delimanya ya. Insya Allah energinya sama ya. Ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan. Karena kalau delimanya kan terlalu mahal ya. Minyaknya aja nggak apa-apa, 41 hari direndam, energinya sama. Dengar gak? Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, saya kesini mau silaturahmi. Saya pengen kita berbicara kayak. Lagi apa kayak? Lagi apa? Astagfirullahaladzim. Kirim santet apa? Gimana? Dia jenengin nulung. Astagfirullah. Uang jaluk tulung. Udahlah. Gak usah nyantet lah, kasihan lah, sudahlah. Taubatan nasuha lah, sudahlah. Sampai itu. Orang sudah tua, ya, sudah berumur. Ini tak bagus. Kenapa maksudnya? Kenapa kok marah sama saya? Kayaknya mau cari ribut sama saya. Ini, kue kan ngamu. Iya, saya bertamu, memang saya tamu. Iya. Wes, ganggu urusanku karun ini iki. Malah kusik. Kamu pikir saya takut kamu punya ilmu santet, kamu punya kemampuan, Kamu pikir saya takut? Iya, kayak. Kok sombong gue jablok? Sudahlah, kek. Sudah. Saya sudah bersabar berkali-kali sama jenengan itu. Ini iki wong jaluk tulung karun ini iki. Sampai masih saya hormati, ya. Sampai sekarang ini sampai masih saya hormati, ya saya. Nih, kalau nih, ada tamu gitu. Yang. Alah. Ini cak bagus. Ini tanah apa kayak begini nih, dikumpul-kumpulin kayak begitu? Ya dikisarak. Jangan-jangan di dalamnya ada orang itu. Ini cak bagus.
iki syarat lemah. Nek wong arep ada penglaris arep wong dadi bangkrut. Ini Ngapain bikin bangkrut orang? kan jenenge wong njaluk tulung saingan. Nek aku kan nulung karepe wong ini tak tulung. Tugasku kan ngono. Piye maksudmu? Jadi panjenengan masih nantang saya? Kowe sing tamu-nanamu ning kene. Oh iya. Iya toh. Siap. Nek aku marani kowe, aku sing nantang. Goblok. Iya. Nah, kowe berarti nantang aku. Ilmu murung sak piro cah bagus. Tak ulur gini yo. Panjenengan itu kan sudah tua. Ya pasti ini wis tuwa. Ilmu ini makin dhuwur. Sampean bilang sama saya umur sampean ratusan. Ya, Muja setan. Bangga diperalat sama setan. ya memang wis niatku ngono. Ah, sampean niku. Ndak wedi blas aku sampean di ilmu setan. Nyenyek. Terus saya dengar kabar sering ada anak bayi hilang, bayi dalam kandungan hilang. Wis salah. Hei, Apa? astagfirullahaladzim. Apa? Bentak-bentak kalau aku. Wah ini, ini apa orang sing. Aku ndak wedi. Saya ndak takut. Yang saya takutkan hanya Allah. Bukan manusia bejat kayak jenengan itu. Nih, wong jaluk tulung, kan mestinya ditulung. Iya. Apa gue perbuatan elek? Piye? Ayo, mbok pikir. Mbok dipikir canom. Berpikir itu bukan cuma pakai ini, Mbak. Pakai ini. Nyakitin orang kok. Ya carane nulung wis kerjaanku ngono, pokoknya urusan apa dosa wis ora ngerti pokok tanggung jawab dheweke. Aku ukur tugas sing ini ya tak lakoni. Wis mending sampean patahin aku edang kalau bisa. Gak usah nyakitin orang. Kalau nggak kamu sendiri yang mati. Sapiro ilmumu. Jano. Walaupun saya tidak punya ilmu, kalau saya lebih baik mati daripada membiarkan jenengan terus dalam kedoliman. Sio-sio. Nyawamu sio-sio. Saya tahu kok, sampean itu punya ilmu penyambung nyawa itu saya tahu. Saya tahu di antara kalian berdua itu kalau mati nanti satunya hidup lagi, satunya menghidupkan itu saya paham kok dengan ilmu yang seperti itu. Ilmu setan itu. Tubuhnya jenengan itu tuh dipakai sama setan. Cegat weh. Wis lah. Jadi kalau sampai ini kalau belum Gabung karo aku wis lah. Piye? Gabung. gabung gimana maksudnya? Nah, iya gabung karo aku. Jadi setan. Jadi setan. Yuk bareng-bareng ini nek kowe proses Enggak, saya tanya ke jenengan. piye? Selama hidup jenengan itu ada ketentraman enggak? Ada kebahagiaan enggak, saya tanya. Ya ono. Apa kebahagiaan yang mendapatkan? Ini. Ya ono ini. Wong-wong wedi karo aku. Arun ini. Rumah dipenuhi kotoran, tanah kuburan. Kayak begini ini kok kamu senang? Senang apanya? Senang apanya? Hidup di dunia itu hanya sementara, kayak hidup di dunia itu hanya sementara. Saya memang sengaja membiarkan kakek untuk bertaubat dulu, tapi nggak saya akan biarkan kalau sampai nyantet orang. Saya berasa kalau sampai menyantet orang. Coba sampai lihat saya. Ada banyak pendamping saya yang saya minta untuk menghentikan apa yang sampai lakukan itu. Sampai itu sudah tua, suami istri, mbok ya bertaubatan nasuha, jangan terus nyakitin orang. Piye nih omongannya nih?
Nyinggung gak? Nyinggung hatimu gak? Sekarang ayo Iya. tunjukkan ilmu saktimu yang kamu banggakan dari setan, ya. Saya kasih tahu ilmumu tidak seberapa kalau buat saya. Kamu muja setan, gali kuburan, makan orang, makan mayat, halah. Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Sama itu sekarang ya, mau ke tadi saya dengar kamu marah-marah neneknya. Ilmu sandatmu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ada salah satu penjaga saya, khotam saya yang sudah menghentikan setiap laju sandatnya jenengan. Memang sama itu masih saya biarkan, tapi sama nggak bisa sandat orang. Kekuatanmu tuh hanya sebatas omonganmu aja. Ada jajal kok. Ada jajal. Nek kue mati nanti nek piye? Ya bisa kamu makan kan kalau saya mati di sini. Kamu kan suka makan orang. Piye? Bang, dari hutan sampai sini loh saya tahu tempatmu. Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyirah, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Ya, iya. Saiki nek kue ini nantang karo aku. Karena tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Kamu boleh nakutin semua warga, tapi tidak saya. Iya, 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 iya. Omongan nih, kau sing bener aja. Saya tahu kamu punya pusaka kuning, kuning, kuning. Itu kamu dapatkan dari Laut Selatan. Coba ambil buat ngelawan saya. Coba. Sekarang baru wis menang aja. Oh, jadi cukup. Tokis kalau undang. Metu dewe. Undang. Oh, mau ngeluarin kesaktiannya. Nanti mentak-mentaknya dia berdua naik di situ di atas tanah-tanah setan ini dia. Ngengek-ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tua ya. Tadangi. Nek. Bantang. Keluarkan semua ilmu setan yang saya punya. Metu. Percaya. Sekonjero wis metu. Bukti nyoto. Gaya tak sepul mlebu nang awakmu. Siap. No. Ini kayak saya tahu keris ini pernah tahu saya kayaknya. Keris setan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bantu aku. Kau jangan sing sombong iki. Mlebu. Kuwi opo ki sana? Kuwi opo ki sana?
Mau ilmu lagi, apa lagi? Oke, wekmu cukup sing jeremah. Tanganmu sing yo, oke. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Oke nih. Iki jangan kupingmu rumu iki metu getih saka kuping saka mata saka cangkem. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Terus nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana neneknya? Astagfirullahaladzim. Pasti balik lagi di hutan ini. Tapi jangan khawatir saudaraku semuanya. Sudah ada dari saudara batin saya yang mengikuti nenek itu kemana. Jadi insya Allah kemanapun beliau berada saya tahu. Ini pasti kalau nggak di hutan di gua ini mau nambah kesaktian, kita malah tahu tempatnya kita hancurkan, ya kan? Tidak usah khawatir saudaraku ya. Semuanya ada taktiknya ya. Ada taktiknya untuk menyadarkan, untuk menobatkan, apalagi nenek-nenek dan kakek-kakek seperti ini pengikutnya banyak ya. Kita selesaikan nanti. Kita tobatkan satu orang dan nanti akan banyak mengikuti di situ ya. Yang terpenting yang sabar ya. Terus ikuti terus perjalanan saya untuk mencari tahu siapa nenek kakek ini sebenarnya, berapa muridnya, apa saja yang dipelajari ya. Santai ya, terus ikuti, jangan sampai ketinggalan ya. Kita udah tahu rumahnya, kita selesaikan ya. Ini nanti tempat guanya juga kita tahu, ini kita selesaikan nanti di gua setan ini ya. Khawatan sepenting ojo nesuan, solawatan biar hatinya tenang guys. Kayak pernah kenal ke sini ya.
selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, ya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan semua subscriber lover saya jangan lupa diambil videonya, upload di TikTok panjenengan masing-masing, ha. Kau tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya, terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Ada jajal kok. Ada jajal. Nek kue mati nang kene piye? Piye? Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyirah, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Saiki nek kue rene nantang karo aku. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Omongane kok sing bener ae. Nang aja dicukup. Tok sekolah lu. Undang. Metu dhewe. Undang. Oh, ngelarin kesaktiannya. Nanti ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tua ya. Tak jami. Nek. Tantang. Metu. Percaya. Sekon jero wis metu. Bukti nyoto. Kaya tak sepul mlebu nang awakmu. Yo, toki. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Toki nek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Tetapi kita melakukan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk akhirat kita, untuk dunia kita, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika seseorang berbuat baik, sejatinya dia sudah berbuat baik untuk semua
yang ada di dalam dirinya, kehidupannya, masa depannya, keluarganya, dan juga akhiratnya. Maka tidak akan ada satu kerugian sama sekali ketika kita berbuat kebaikan. Walaupun semua orang menghina kita, mencaci kita, pada akhirnya kita akan terkenal di penduduk langit, sehingga diri kita pada akhirnya tetap akan jaya. Contohnya siapa? Dengan izin Allah, bukannya saya sombong, saya sudah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali orang menghina saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena setiap kebenaran pada akhirnya akan membuahkan sebuah kemanfaatan. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas buku-buku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Ada pegangan, dan pegangannya apa? Yaitu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Jika panjenengan pengen tahu apa rahasia saya, akan saya bongkar rahasia saya. Jangan diberitahu kepada orang lain. Saya tidak pernah yang namanya tidur malam, karena waktu malam adalah waktu yang sangat bagus sekali untuk berkholwat, beruzlah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia saya sampaikan ke panjenengan semuanya. Rahasia saya adalah tidak tidur malam, terutama jam 1 malam sampai jam 5. Inilah rahasia tentang merah delima, ya, atau dal yang 5. Jadi merah delima itu sebenarnya bukan berbentuk seperti batu dan lain sebagainya. Kalau berbentuk batu itu hanya sebuah media atau sarana saja. Yang terutama merah delima itu adalah dal yang 5. Apa itu dal yang 5? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cahaya Allah. Allahus somad. Ini adalah cahaya dari nabi-nabi Allah, terutama Nur Muhammad. Lam yalid walam yulad. Ini cahaya yang ada di tumbuh-tumbuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini cahaya-cahaya yang berada pada diri-diri setiap manusia. Lalu bagaimana cara pengaktifannya? Yang pertama membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu setelah itu membaca Sallallahu ala Muhammad. Lalu setelah itu membaca Subhanallah. Dan yang ketiga membaca Alhamdulillah. Dan yang keempat membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika panjenengan mau bangun malam, dimulai dari jam 1 sampai jam 5, maka hidup panjenengan nanti akan berbeda. Silahkan diamalkan. Panjenengan akan mempunyai cahaya, kemudahan. Karena ketika kita gelap, ada cahaya, itu akan mendapatkan kemudahan. Itu ketika panjenengan mau bangun malam, minimal jam 1 sampai jam 5. Jangan digunakan untuk tidur. Dan yang kedua, setiap habis sholat baca sholawat. Dan yang ketiga, setiap habis sholat baca Al-Quran. Maka hidup panjenengan akan bercahaya dan akan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah saya bongkar rahasia saya. Oke saudaraku, ikut sama saya. Kita kembali mendatangi rumah yang ditakuti oleh banyak warga. Karena di rumah ini ada 2 orang yang hidup, yaitu kakek dan nenek. Dan ternyata beliau ini, kata warga, mempunyai sebuah ajian atau dukun santet atau pesugihan lorong, ya, beliau ini. Tapi tidak ada yang perlu kita takutkan.
Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan settingan, mengatakan nggak apa-apa, itu urusan mereka ya. Yang penting kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita dalam keselamatan. Oh, tenang, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rumah ini sangat ditakuti loh guys sama warga. Tapi kita nggak boleh takut. Yang kita takutkan hanya Allah ya. Rumah ini sangat ditakuti sama warga. Gak ada yang berani warga ke sini. Kau tenan. Bismillah. Saya perlu ngarin merah delima nggak? Nggak saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullah. Kemarin ada saudara kita yang datang dan meminta merah delima untuk berangkat ke Palestina. Kemarin ada saudara kita, dan alhamdulillah sudah saya kasihkan ya. Dan bagi panjenengan yang sudah mendapatkan batu delima dari saya, yang terpenting tetap habis sholat, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan sholawat yang 7 kali. Begitu juga yang sudah pesan minyak kasturi delimanya ya. Insya Allah energinya sama ya. Ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan. Karena kalau delimanya kan terlalu mahal ya. Minyaknya aja nggak apa-apa, 41 hari direndam, energinya sama. Dengar gak? Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ojo ganggu sih, Canon. Enggak, saya kesini mau silaturahmi. Saya pengen kita berbicara kayak. Wis, mandek sih. Lagi apa kayak? Lagi apa? Lagi apa? Ngirim santet. Astagfirullahaladzim. Kirim santet apa? Gimana? Dia jenengi nulung. Niki uang jaluk tulung. Udahlah. Gak usah nyantet lah, kasihan lah, sudahlah. Taubatan nasuha lah, sudahlah. Sampai itu. Orang sudah tua, ya, sudah berumur. Ini tak bagus. Apa maksudnya? Kenapa kok marah sama saya? Kayaknya mau cari ribut sama saya. Ini kue kan ngamu. Iya, saya bertamu, memang saya tamu. Iya. Wes, ganggu urusanku karun ini iki.
malah wis Kamu pikir saya takut kamu punya ilmu santet, kamu punya kemampuan, kamu pikir saya takut? Ya kek. kok sombong kowe Cakro. Sudahlah kek, sudah. Saya sudah bersabar berkali-kali sama jenengan itu. Ngene. Iki wong njaluk tulung karo nini iki. Sampean masih saya hormati, ya. Sampai sekarang ini sampean masih saya hormati, ya saya. Nih, tolong nih. Ana tamu iki. Yang. Alah. Ini Cak Bagus. Ini tanah apa kayak begini nih, dikumpul-kumpulin kayak begitu? Ya iki syarat. Gue syarat. Jangan-jangan di dalamnya ada orang itu. Ini Cak Bagus. Iki syarat lemah. Nek wong arep penglaris arep wong jadi bangkrut. Ini Ngapain bikin bangkrut orang? kan jenenge wong njaluk tulung saingan. Nek aku kan nulung. Karena wong ini tak tulung. Tugasku kan ngono. Piye maksudmu? Jadi panjenengan masih nantang saya? Kowe sing tamu nanamu ning kene. Oh iya. Iya toh. Siap. Nek aku marani kowe, aku sing nantang. Goblok. Yeah. Nah, kowe berarti nantang aku. Ilmu murung sak piro Cak Bagus? Tak ulur gini yo. Panjenengan itu kan sudah tua. Ya pasti ini wis tuwa. Ilmu ini makin dhuwur. Sampean bilang sama saya, umur sampean ratusan. Ya, Muja setan. Bangga diperalat sama setan. ya memang wis niatmu ngono. Sampean niku. Nggak wedi blas aku sampean di ilmu setan. Ngenyek. Terus saya dengar kabar sering ada anak bayi hilang, bayi dalam kandungan hilang. Wis salah. Hei, Apa? astagfirullahaladzim. Apa? Mentak-mentak kalau aku. Wani, wong kene kabeh ora ono sing. Aku ndak wedi. Saya ndak takut. Yang saya takutkan hanya Allah. Bukan manusia bejat kayak jenengan itu. Nih, wong jaluk tulung kan mestinya ditulung. Iya. Apa kuwi perbuatan elek? Piye? Ayo, mbok pikir. Mbok dipikir Canom. Berpikir itu bukan cuma pakai ini, Mbak. Pakai ini. Nyakitin orang kok. Ya carane nulung wis kerjaanku ngono, pokoknya urusan apa dosa wae ora ngerti pokok tanggung jawab dheweke. Aku ukur tugas sing ini ya tak lakoni. Wis mending sampean pateni aku edang kalau bisa. Gak usah nyakitin orang. Kalau nggak kamu sendiri yang mati. Sapiro ilmumu. Jano. Walaupun saya tidak punya ilmu, kalau saya lebih baik mati daripada membiarkan jenengan terus dalam kedoliman. Sio-sio. Nyawamu sio-sio. Saya tahu kok, sampean itu punya ilmu penyambung nyawa itu saya tahu. Saya tahu di antara kalian berdua itu kalau mati nanti satunya hidup lagi, satunya menghidupkan itu saya paham kok dengan ilmu yang seperti itu. Ilmu setan itu. Tubuhnya jenengan itu tuh dipakai sama setan. Cegat weh. Wis lah. Jadi kalau sampai ini kalau belum karo aku wis lah. Piye? Gabung. gabung gimana maksudnya? Iya gabung karo aku. Jadi setan. Jadi setan. Yuk bareng-bareng ini nek kowe proses. Enggak, saya tanya ke jenengan. Piye? Selama hidup jenengan itu ada ketentraman enggak? Ada kebahagiaan enggak, saya tanya? Ya ono. Apa kebahagiaan yang mendapatkan? Ini. Ya ono ini. Wong-wong wedi karo aku. Karo ini. Rumah dipenuhi kotoran, tanah kuburan.
kayak begini ini kok kamu senang? Senang apanya? Senang apanya? Hidup di dunia itu hanya sementara, kayak hidup di dunia itu hanya sementara. Saya memang sengaja membiarkan kakek untuk bertaubat dulu, tapi nggak saya akan biarkan kalau sampai nyantet orang. Saya berasa kalau sampai menyantet orang. Coba sampai lihat saya, ada banyak pendamping saya yang saya minta untuk menghentikan apa yang sampai lakukan itu. Sampai itu sudah tua, suami istri, mbok ya bertaubatan nasuha, jangan terus nyakitin orang. Piye nih omongannya nih, nyinggung hati bongan. Sekarang kayak tunjukkan ilmu saktimu yang kamu banggakan dari setan, ya. Saya kasih tahu ilmumu tidak seberapa kalau buat saya. Kamu muja setan, gali kuburan, makan orang, makan mayat, halah. Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Sama itu sekarang ya, mau tadi saya dengar kamu marah-marah neneknya. Ilmu sandatmu itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ada salah satu penjaga saya, khotam saya yang sudah menghentikan setiap laju sandat yang jenengan. Memang sama itu masih saya biarkan, tapi sama nggak bisa sandat orang. Kekuatanmu tuh hanya sebatas omonganmu aja. Ada jajal kok. Ada jajal. Nek kue mati nanti nih piye? Ya bisa kamu makan kan kalau saya mati di sini. Kamu kan suka makan orang. Piye? Oh, dari hutan sampai sini loh saya tahu tempatmu. Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyiro, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Ya, saiki nek kue ini nantang karo aku. Karena tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Kamu boleh nakutin semua warga, tapi tidak saya. Iya. Omongannya kok sing bener ae. Saya tahu kamu punya pusaka kuning itu kamu dapatkan dari Laut Selatan. Coba ambil buat ngelawan saya. Coba. Sekarang baru wis menang ae. Aja dicoba. Oke sekarang undang metu dhewe. Undang. Mau ngeluarin kesaktiannya. Nanti mentak-mentaknya dia berdua naik di situ di atas tanah-tanah setan India. Ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tua ya. Tajam. Nek. Bantang. Keluarkan semua ilmu setan yang saya punya. Metu. Percaya. Sekon jero wis metu. Bukti nyoto. Gawe tak sepul mlebu nang awakmu. Siap. No. Ini kayak saya tahu keris ini pernah tahu saya kayaknya. Keris setan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bantu aku.
Jangan sing sombong iki. Wah. Kuwi opo iki sana? Kuwi opo iki sana? Mau ilmu lagi, apa lagi? Oke, wekmu cukup sing njero mah. Tanganmu sing yo, oke. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Oke nih. Iki jangan kupingmu rumu iki metu gede saka kuping saka mata saka cangkem. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Terus nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana neneknya? Astagfirullahaladzim. Pasti balik lagi di hutan ini. Tapi jangan khawatir saudaraku semuanya. Sudah ada dari saudara batin saya yang mengikuti nenek itu kemana. Jadi insya Allah kemanapun beliau berada saya tahu. Ini pasti kalau nggak di hutan di gua ini.
mau nambah kesaktian, kita malah tahu tempatnya, kita hancurkan, ya kan? Tidak usah khawatir saudaraku ya, semuanya ada taktiknya ya, ada taktiknya untuk menyadarkan, untuk menobatkan, apalagi nenek-nenek dan kakek-kakek seperti ini pengikutnya banyak ya. Kita selesaikan nanti, kita tobatkan satu orang dan nanti akan banyak mengikuti di situ ya. Yang terpenting yang sabar ya, terus ikuti terus perjalanan saya untuk mencari tahu siapa nenek kakek ini sebenarnya, berapa muridnya, apa saja yang dipelajari ya. Santai ya, terus ikuti, jangan sampai ketinggalan ya. Kita udah tahu rumahnya, kita selesaikan ya. Ini nanti tempat guanya juga kita tahu, ini kita selesaikan nanti di gua setan ini ya. Kalau tenang, sepenting ojo nesuan, solawatan biar hatinya tenang guys. Dia pernah kenal ke sini ya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat ya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan semua subscriber lover saya jangan lupa diambil videonya, upload di TikTok panjenengan masing-masing ha. Kalau tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya, terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas duku-duku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Ada jajar kok. Ada jajar. Nek kue mati nanti nih piye? Piye? Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyirah, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Saiki nek kue rene nantang karo aku. Ya. Loh, sudah ada omongane kok sing bener ae. Nang aja dicoba. Tok ki sekolah undang metu dhewe. Undang. Ngeluarin kesaktiannya. Nanti ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tua ya. Tak jami. Nek. Tantang. Metu. Percaya. Sekon jero wis metu. Bukti nyoto. Kaya tak sepul mlebu nang awakmu. Yo, toki. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Toki nek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Tetapi kita melakukan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk akhirat kita, untuk dunia kita, dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika seseorang berbuat baik, sejatinya dia sudah berbuat baik untuk semua yang ada di dalam dirinya, kehidupannya, masa depannya, keluarganya, dan juga akhiratnya. Maka tidak akan ada satu kerugian sama sekali ketika kita berbuat kebaikan. Walaupun semua orang menghina kita, mencaci kita, pada akhirnya kita akan terkenal di penduduk langit, sehingga diri kita pada akhirnya tetap akan jaya. Contohnya siapa? Dengan izin Allah, bukannya saya sombong, saya sudah berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali orang menghina saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena apa? Karena setiap kebenaran pada akhirnya akan membuahkan sebuah kemanfaatan. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas buku-buku santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Ada pegangan, dan pegangannya apa? Yaitu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Jika panjenengan pengen tahu apa rahasia saya, akan saya bongkar rahasia saya. Jangan diberitahu kepada orang lain. Saya tidak pernah yang namanya tidur malam, karena waktu malam adalah waktu yang sangat bagus sekali untuk berkholwat, beruzlah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Rahasia saya adalah tidak tidur malam, terutama jam 1 malam sampai jam 5. Inilah rahasia tentang merah delima, ya, atau dal yang 5. Jadi merah delima itu sebenarnya bukan berbentuk seperti batu dan lain sebagainya. Kalau berbentuk batu itu hanya sebuah media atau sarana saja. Yang terutama merah delima itu adalah dal yang 5. Apa itu dal yang 5? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini cahaya Allah. Allahus somad. Ini adalah cahaya dari nabi-nabi Allah, terutama Nur Muhammad. Lam yalid walam yulad. Ini cahaya yang ada di tumbuh-tumbuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini cahaya-cahaya yang berada pada diri-diri setiap manusia. Lalu bagaimana cara pengaktifannya? Yang pertama membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu setelah itu membaca Sallallahu ala Muhammad. Lalu setelah itu membaca Subhanallah. Dan yang ketiga membaca Alhamdulillah. Dan yang keempat membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika panjenengan mau bangun malam, dimulai dari jam 1 sampai jam 5, maka hidup panjenengan nanti akan berbeda. Silahkan diamalkan
panjenengan akan mempunyai cahaya, kemudahan. Karena ketika kita gelap ada cahaya itu akan mendapatkan kemudahan. Itu ketika panjenengan mau bangun malam, minimal jam 1 sampai jam 5, jangan digunakan untuk tidur. Dan yang kedua, setiap habis sholat baca sholawat. Dan yang ketiga, setiap habis sholat baca Al-Quran, maka hidup panjenengan akan bercahaya dan akan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah saya bongkar rahasia saya. Oke saudaraku, ikut sama saya, kita kembali mendatangi rumah yang ditakuti oleh banyak warga. Karena di rumah ini ada 2 orang yang hidup, yaitu kakek dan nenek. Dan ternyata beliau ini, kata warga, mempunyai sebuah ajian atau dukun santet atau pesugihan lorong ya beliau ini. Tapi tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mengatakan settingan, mengatakan nggak apa-apa, itu urusan mereka ya. Yang penting kita melakukan kebaikan, karena kebaikan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membawa kita dalam keselamatan. Oh, tenang, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rumah ini sangat ditakuti loh guys sama warga. Tapi kita nggak boleh takut. Yang kita takutkan hanya Allah ya. Rumah ini sangat ditakuti sama warga. Gak ada yang berani warga ke sini. Kau tenan. Bismillah. Saya perlu ngarin merah delima nggak? Ya saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemarin ada saudara kita yang datang dan meminta merah delima untuk berangkat ke Palestina. Kemarin ada saudara kita, dan alhamdulillah sudah saya kasihkan ya. Dan bagi panjenengan yang sudah mendapatkan batu delima dari saya, yang terpenting tetap habis sholat baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan sholawat yang 7 kali. Begitu juga yang sudah pesan minyak kasturi delimanya ya. Insya Allah energinya sama ya, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan. Karena kalau delimanya kan terlalu mahal ya. Minyaknya aja nggak apa-apa, 41 hari direndam, energinya sama. Dengar gak? Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wahai Cakong. Assalamualaikum. Ya.
Assalamualaikum. Ojo ganggu sih, Cano. Enggak, saya kesini mau silaturahmi. Saya pengen kita berbicara kayak. Wis, mandek sih. Lagi apa kayak? Lagi apa? Lagi apa? Ngirim santet. Astagfirullahaladzim. Kirim santet apa? Gimana? Dia jenengi nulung. Niki wong njaluk tulung. Udahlah. Gak usah nyantet lah, kasihan lah, sudahlah. Taubatan nasuha lah, sudahlah. Sampai itu. Orang sudah tua, ya, sudah berumur. Ini tak bagus. Apa maksudnya? Kenapa kok marah sama saya? Kayaknya mau ajak ribut sama saya. Ini, kowe kan ngamu. Iya, saya bertamu, memang saya tamu. Iya. Wes, ganggu urusanku karun ini iki. Malah kamu pikir saya takut kamu punya ilmu santet, kamu punya kemampuan, kamu pikir saya takut? Iya kayak. Kok sombong gue Caplok? Sudahlah kayak, sudah. Saya sudah bersabar berkali-kali sama jenengan itu. Ini iki wong jaluk tulung karun ini iki. Cuman masih saya hormati, ya. Sampai sekarang ini sampai masih saya hormati, ya saya. Nih, kalau nih, ada tamu gitu. Yang. Ini cak bagus. Ini tanah apa kayak begini nih, dikumpul-kumpulin kayak begitu? Ya dikisarat. Jangan-jangan di dalamnya ada orang itu. Ini cak bagus. Iki syarat lemah. Nek wong arep ada penglaris arep wong jadi bangkrut. Ini. Ngapain bikin bangkrut orang? Kan jenenge wong njaluk tulung saingan. Nek aku kan nulung. Karena wong ini tak tulung. Tugasku kan ngono. Iya, maksudmu? Jadi panjenengan masih nantang saya? Kowe sing tamu nanamu ning kene. Oh iya. Iya toh. Siap. Nek aku marani kowe, aku sing nantang. Goblok. Yeah. Nah, kowe berarti nantang aku. Ilmu murung sak piro Cak Bagus? Aku tak ulur gini yo. Panjenengan itu kan sudah tua. Ya pasti ini wis tuwa. Ilmu ini makin dhuwur. Sampean bilang sama saya, umur sampean ratusan. Ya. Muja setan. Bangga diperalat sama setan. Ya memang wis niatmu. Sampean niku. Ndak wedi blas aku sampean di ilmu setan. Nyenyek. Terus saya dengar kabar sering ada anak bayi hilang, bayi dalam kandungan hilang. Wis salah. Hei! Apa? Astagfirullahaladzim. Apa? Mentak-mentak kalau aku. Wani, mungkin nih apa orang sing. Aku ndak wedi. Saya ndak takut. Yang saya takutkan hanya Allah. Bukan manusia bejat kayak jenengan itu. Nih, wong jaluk tulung, kan mestinya ditulung. Iya. Apa kuwi perbuatan elek? Piye? Ayo, mbok pikir. Mbok dipikir Canom. Berpikir itu bukan cuma pakai ini, Mbak. Pakai ini. Nyakitin orang kok. Ya carane nulung wis kerjaanku ngono, pokoknya urusan apa dosa wae ora ngerti pokok tanggung jawab dheweke. Aku ukur tugas sing ini ya tak lakoni. Wis penting sampean pateni aku edang kalau bisa. Gak usah nyakitin orang. Kalau enggak kamu sendiri yang mati. Sapiro ilmumu. Jano. Walaupun saya tidak punya ilmu, kalau saya lebih baik mati daripada membiarkan jenengan terus dalam kedoliman. Sio-sio
nyawamu sio-sio. Saya tahu kok sampean itu punya ilmu penyambung nyawa, itu saya tahu. Saya tahu di antara kalian berdua itu kalau mati nanti satunya hidup lagi, satunya menghidupkan, itu saya paham kok dengan ilmu yang seperti itu. Ilmu setan itu. Tubuhnya jenengan itu tuh dipakai sama setan. Cegat weh. Wis lah. Jadi kalau sampai ini kalau belum Gabung karo aku wis lah. Piye? Gabung. gabung gimana maksudnya? Nah, iya gabung karo aku. Jadi setan. Jadi setan. Yuk bareng-bareng ini nek kowe proses. Enggak, saya tanya ke jenengan. Piye? Selama hidup jenengan itu ada ketentraman enggak? Ada kebahagiaan enggak, saya tanya? Ya ono. Apa kebahagiaan yang mendapatkan? Ini. Ya ono ini. Wong-wong wedi karo aku. Karo ini. Rumah dipenuhi kotoran, tanah kuburan. Kayak begini ini kok kamu senang? Senang apanya? Senang apanya? Hidup di dunia itu hanya sementara, kayak hidup di dunia itu hanya sementara. Saya memang sengaja membiarkan kakek untuk bertaubat dulu, tapi nggak saya akan biarkan kalau sampai nyantet orang. Saya berasa kalau sampai menyantet orang. Coba sampai lihat saya. Ada banyak pendamping saya yang saya minta untuk menghentikan apa yang sampai lakukan itu. Sampai itu sudah tua, suami istri, mbok ya bertaubatan nasuha, jangan terus nyakitin orang. Piye nih omongannya nih? Nyinggung gak? Nyinggung hati bongan. Sekarang kayak tunjukkan ilmu saktimu yang kamu banggakan dari setan, ya. Saya kasih tahu ilmumu tidak seberapa kalau buat saya. Kamu muja setan, gali kuburan, makan orang, makan mayat, halah. Buat saya ilmu seperti itu, ini loh, ilmu setan itu kecil buat saya. Sampai itu sekarang ya, mau ke tadi saya dengar kamu marah-marah neneknya. Ilmu sandatmu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ada salah satu penjaga saya, khotam saya yang sudah menghentikan setiap laju sandat yang jenengan. Memang sampean itu masih saya biarkan, tapi sampean nggak bisa sandat orang. Kekuatanmu tuh hanya sebatas omonganmu aja. Ada jajal kok. Ada jajal. Nek kue mati nanti nek piye? Ya bisa kamu makan kan kalau saya mati di sini. Kamu kan suka makan orang. Piye? Bang, dari hutan sampai sini loh saya tahu tempatmu. Kue cerdas. Bukan saya cerdas, saya tahu ilmunya. Ada basyiro, ada isyarah, ada petunjuk, Mbah. Ya, saiki nek kue rene nantang karo aku. Karena tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Kamu boleh nakutin semua warga, tapi tidak saya. Iya. Omongannya kok sing bener ae. Saya tahu kamu punya pusaka kuning itu kamu dapatkan dari Laut Selatan. Coba ambil buat ngelawan saya. Coba. Sekarang baru wis menang ae. Aja dicukup. Oke sekarang lu. Undang. Metu dhewe. Undang. Oh. Mau ngeluarin kesaktiannya. Nanti mentak-mentaknya dia berdua naik di situ di atas tanah-tanah setan India. Ngengek ketawa neneknya. Ngeri amat. Tua ya. Tajam. Nek. Bantang.
Keluarkan semua ilmu setan yang saya punya. Metu. Percaya. Sekon jero wis metu. Bukti nyoto. Gawe tak sepul mlebu nang awakmu. Siap. No. Ini kayak saya tahu keris ini, pernah tahu saya kayaknya. Keris setan itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bantu aku. Kau jangan sing sombong iki. Mlebu. Kuwi opo ki sana? Kuwi opo ki sana? Mau ilmu lagi, apa lagi? Oke, wekmu cukup sing njero mah. Tanganmu sing yo toki. Soalnya kabeh ilmu santetmu. Toki nih. Iki jangan kupingmu rumu iki metu gede saka kuping saka mata saka cangkem. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Terus nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله Allah mana neneknya? Astagfirullahaladzim, pasti balik lagi di hutan ini. Tapi jangan khawatir saudaraku semuanya, sudah ada dari saudara batin saya yang mengikuti nenek itu kemana. Jadi insya Allah kemanapun beliau berada saya tahu. Ini pasti kalau nggak di hutan di gua ini mau nambah kesaktian, kita malah tahu tempatnya kita hancurkan, ya kan? Tidak usah khawatir saudaraku ya, semuanya ada taktiknya ya, ada taktiknya untuk menyadarkan, untuk menobatkan, apalagi nenek-nenek dan kakek-kakek seperti ini pengikutnya banyak ya. Kita selesaikan nanti, kita tobatkan satu orang dan nanti akan banyak mengikuti di situ ya. Yang terpenting yang sabar ya, terus ikuti terus perjalanan saya untuk mencari tahu siapa nenek kakek ini sebenarnya, berapa muridnya, apa saja yang dipelajari ya. Santai ya, terus ikuti, jangan sampai ketinggalan ya. Kita sudah tahu rumahnya, kita selesaikan ya. Ini nanti tempat guanya juga kita tahu, ini kita selesaikan nanti di gua setan ini ya. Kalau tenang, sepenting ojo nesuan, solawatan biar hatinya tenang guys. Saya pernah kenal ke sini ya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat ya, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan semua subscribe follower saya jangan lupa diambil videonya, upload di TikTok panjenengan masing-masing ha. Kalau tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya, terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas dukun-dukun santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh tenang. Semua saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ditekan tombol merah-merahnya, subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.